Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku tentunya Ratu Eka BKJ di channelnya Ratu Eka BKJ. Tentunya solusi atasi masalah tanpa gelisah. Nah guys, kan kemarin kita udah ketemu nih yang sama konten aku yang ngebahas soal psikologi relationship gitu ya, yang santai-santai gitu kemarin. Nah, seperti janji aku, kali ini kita akan ganti ke topik yang lebih serius. So, kalian penasaran kita akan bahas apa? Yaps, betul banget. Kali ini aku pengen ngajak kalian bahas tentang tema politik. Oke, khususnya aku pengen kita analisis gitu ya hasil pemilu 2024 kemarin, di mana antara pemenang partai politik legislatif gitu ya, pemenang legislatif partai politiknya itu berbeda dengan partai pemenang di eksekutif gitu. Nah, ini nanti akan seperti apa sih dampaknya gitu dalam eh, perjalanan pemerintahan kita gitu, politik yang ada di Indonesia ini nanti tuh bakal seperti apa gitu berjalannya. Kalau dalam satu keraton kenegaraan itu ada dua mahkota. Kenapa saya katakan dua mahkota gitu ya? Mahkota legislatif versus eksekutif karena ada dua partai politik ya tahun ini berbeda dan juga uh, dengan kubu yang berbeda yang menempati posisi sama-sama mahkota, cuman beda bidang. Nah, kalau yang partai burung ya, partai burung adalah Gerindra, memenangkan presentasi hasil hitung dari pemilu sebagai pemenang eksekutif, yakni presidennya gitu. Tapi ternyata dari hasil hitung pemilu juga gitu ya, untuk pemenang legislatif itu tidak dengan partai yang sama. Justru partai yang memiliki hasil hitung pemilu yang presentasi tertinggi itu tetap berada di tangan partai banteng ya, di Ibu Megawati Soekarno Putri gitu ya, di partai PDIP. Dimana kalau PDIP memang kita udah nggak asing ya sebagai partai penguasa selama ini gitu ya, yang beberapa dekade ini selalu memenangkan sebagai partai penguasa baik legislatif maupun eksekutif gitu ya beberapa tahun terakhir ini. Cuman untuk yang khusus kali ini 2024 ini PDIP hanya memenangkan di legislatif saja gitu ya sebagai penguasa legislatif, tapi penguasa di eksekutifnya itu partai yang berbeda gitu, yaitu Gerindra Prabowo dengan degengan Jokowi gitu, dengan endorse dari Jokowi. Nah, ini efeknya seperti apa sih? Apakah ini justru baik gitu ya, karena dalam satu mahkota ada perbedaan, atau justru ini nanti akan banyak kontradiktif yang kayak bikin semakin getol gitu atau gimana gitu. So, kita akan bahas kali ini. Cekidot. Ya guys, tahun 2024 kali ini pemilu kita kemarin sudah berjalan dengan jejak sejarah yang sangat berbeda. Dengan cerita yang dramatis dan agak berbeda dari sebelumnya. Kalau kita ngebahas soal pemilu kemarin ya, tentu yang sangat heboh adalah gimana proses majunya Gibran gitu, yang agak menjadi kontroversi gitu. Karena majunya Gibran ini tidak sesuai dengan undang-undang, di mana dia memiliki usia gitu ya, usia yang belum mencukupi, dan juga dalam persyaratan undang-undang itu kan selain usia juga minimal pernah menjabat sebagai apa namanya, kepala daerah. Benar Gibran
sedang menjabat, tapi kan jabatannya belum selesai. Dia menjadi wali kota Solo gitu ya, tapi jabatannya kan belum selesai gitu. Artinya kalau pernah menjabat itu kan harusnya jabatannya sudah habis gitu ya. Posisi ini Gibran maju, dia jabatannya sebagai wali kota belum habis ya, terus umur dia gitu ya belum sesuai dengan undang-undang untuk masuk jadi wakil presiden gitu. Nah, ini menjadi kontroversi nasional yang sangat heboh banget gitu, dimana Gibran dengan tiba-tiba membomingkan isi jagat raya Indonesia ini gitu, dia diterima lolos jadi wakil presiden karena ketua MK-nya ternyata paman dia sendiri yang justru meloloskan perubahan undang-undang terkait syarat wakil presiden di mana usianya dikurangin. Nah, ini menjadi jejak sejarah yang tentu kurang baik karena akan menelurkan napak tilas terhadap bagaimana sebuah kepentingan dapat mengubah peraturan tertulis gitu ya, yang terindikasi dengan tujuan kepentingan pribadi gitu, kepentingan mencari kedudukan pribadi untuk keluarganya. Dan apalagi ini yang meloloskan undang-undang ini ketua MK-nya adalah pamannya sendiri, yang artinya tentu tidak lepas juga dari dekengan Jokowi di belakang, karena posisi Jokowi pada saat itu masih presiden. Dan apalagi eh, tentang gaya-gaya Jokowi ketika diwawancarai yang seolah-olah benar-benar memang mengendorse Prabowo kayak gitu ya. Nah, tentu ini sudah terjadi dan pemilu juga sudah berakhir dan akhirnya memang pemilu dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran gitu ya. Cuman kita nggak akan ngebahas detail terkait itu karena itu udah lewat ya. Yang udah berlalu ya sudahlah, semoga ke depan tidak seperti itu lagi dan ada perbaikan. Cuman yang penting harus kita bahas di sini adalah ternyata walaupun Prabowo ini menang di eksekutif gitu ya, jadi presiden, ternyata jumlah kursi yang akan mendukung rezim ini nanti itu kurang atau katakanlah tidak dominan gitu. Sebab apa? Sebab di legislatif ternyata yang masih menduduki kekuasaan tertinggi dengan presentasi yang besar gitu ya, banyak itu masih PDIP. Kemarin berapa ya dapatnya PDIP ya? Pokoknya paling tertinggi lah, nomor 1 gitu ya legislatif. Berapa persen ya? Maaf guys, aku agak lupa nih. Aku mau browsing, HP aku yang satu masih ngedrop. Yang jelas pasti teman-teman tahulah, nanti bisa lihat browsing sendiri ya berapa presentasi PDIP di pemilu legislatif ya. Intinya PDIP menjadi partai yang tertinggi nomor 1 pemenang pemilu legislatif. Makanya untuk kursi ketua DPR RI itu nanti masih akan diberikan ke PDIP dan insya Allah kemungkinan besar gitu ya, itu masih akan dipegang oleh Bu Puan Maharani gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, beberapa dekade ini kan eksekutif itu menang ditopang juga dengan legislatif. Sehingga ketika eksekutif punya ide atau punya instruksi atau punya sebuah kebijakan, itu bakal bisa diimplementasikan dalam bentuk tekstual atau didukung oleh DPR gitu ya, oleh legislatif. Nah, sedangkan sekarang ini posisinya nih, posisi presiden itu pemenang eksekutif, tapi di kursi DPR dia tidak mendominasi. Di kursi DPR masih dipegang oleh PDIP dan partai-partai pendukungnya gitu. Nah, ini akan seperti apa perjalanan politik kita nanti gitu ya.
Kalau dalam analisis Ratu BKJ, menurut aku nih, kalau kita menganalisis ini dalam segi demokrasi gitu ya, sehatnya demokrasi di Indonesia, menurut aku dengan adanya perbedaan pemenang pemilu eksekutif dengan legislatif ini justru bagus. Nah, kok bagus sih, kan kan berbeda, kontradiktif, ini itu gimana kok bisa bagus? Nah, kalau analisisnya dalam segi demokrasi ya, karena demokrasi itu artinya adalah negara yang sangat menjunjung tinggi bersuara, berpendapat, perbedaan gitu. Nah, ini akan bagus sebab apa? Sebab rezim pemerintahan eksekutif gitu ya, presiden itu bakal punya oposisi. Nah, oposisi di sini tentu posisinya akan berada di PDIP dan partai politik pendukungnya gitu ya. Artinya ketika sebuah pemerintahan itu ada oposisi dalam berjalannya kebijakan ini nanti akan seimbang. Jadi akan ada balance, akan ada cross check gitu ya. Kalau selama ini ketika antara eksekutif dan legislatif itu tuh penguasanya sama, maka kedua belah pihak ini yang dituju bukan lagi untuk penyeimbang atau untuk saling cross check, tapi yang dituju akan pada bagaimana meloloskan kepentingan yang sama ini, kan seperti itu. Ketika sebuah pemerintahan antara eksekutif dan legislatif ini pemenangnya sama, jadi nggak balance, makanya selama ini oposisi yang berjalan itu justru tidak terjadi dari partai politik, tapi oposisi malah terjadi dari personal tokoh, misalnya kayak muncul pengamat seperti Rocky Gerung gitu yang ngeritik Jokowi. Oposisi justru tidak dijalankan dengan baik, padahal kalau ilmu politik ya dan ilmu kenegaraan harusnya oposisi itu tugasnya diberikan terhadap partai politik, bukan personal. Nah, oleh sebab itu kenapa beberapa tahun terakhir kan politik kita kurang sehat gitu ya. Misalnya kayak yang kontra sama Jokowi apa gitu ya, kayak kemarin Rocky Gerung waktu kritik Jokowi ini justru berbondong-bondong malah nyerbu ketika apa mengkritik Jokowi justru berbondong-bondong Rocky gitu ke rumahnya, malah ada yang nimpukin rumahnya Rocky Gerung juga kan kayak gitu kan. Justru malah kayak uh, personality tokoh pengamat yang dia mengkritik atau menyerang gagasan Jokowi yang dianggap itu akan merugikan rakyat gitu. Ini justru malah tidak terjadi super system karena dilakukan oleh personality yang ibarat kata kedudukan di pemerintah gitu ya. Itu tidak kuat gitu. Nah, sehingga perjalanan politik di Indonesia tuh kurang sehat gitu ya. Terus misalnya kayak ada kebijakan-kebijakan apa gitu dari eksekutif langsung turun ke legislatif dan juga langsung menggerakkan aparat kayak gitu ya. Jadi kayak dikit-dikit pasal undang ITE gitu gitu kan. Ketika itu yang jadi oposisi hanya personal aja gitu, dikit-dikit undang-undang ITE kayak gitu ya. Makanya kan ada sebuah perspektif bahwasanya undang-undang ITE ini emang seharusnya dihapus ya, karena di negara demokrasi itu memang sangat mengutamakan namanya berpendapat. Sebuah perbedaan itu tidak akan menjadi masalah, justru harus diperdebatkan secara secara ilmiah gitu ya, diperdebatkan secara publik sehingga akan menghasilkan sebuah ide yang baru gitu. Dari ide itu maka akan menjadi sebuah kebijakan. Nah, belum lagi ya kan kemarin-kemarin itu banyak kayak aktivis, misalnya kalau yang jadi oposisi itu aktivis mahasiswa misalnya, kayak kayak waktu aktivis mahasiswa kritik undang-undang apa itu undang-undang
yang apa ya, tentang aku inget guys, yang ini loh yang ngebahas tentang undang-undang yang sempat pernah heboh sampai ada mahasiswa yang meninggal dunia itu loh guys, yang apa sih ya namanya itu, yang kritik undang-undang, hmm, bentar aku masih masih belum muncul, nanti kalau udah muncul aku kasih tahu guys ya. Yang intinya ketika antara pemerintah itu ya tidak ada oposisi yang seimbang gitu ya di pemerintahan, itu yang akan menjadi oposisi dari luar pemerintah seperti tokoh personal ataupun aktivis mahasiswa, aktivis organisasi, dan itu dia tidak punya tupoksi di pemerintahan, sehingga sehingga kedudukan dia lemah gitu untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan, itu lemah gitu. Nah, makanya selama ini kayak oposisi yang datangnya justru dari luar itu malah dapat serangan undang-undang ITE ini gitu loh. So, ketika pemilu saat ini 2024 ini justru antara legislatif sama eksekutif ini pemenangnya berbeda gitu guys ya, maka ini sangat sehat untuk demokrasi. Sebab di dalam lingkaran pemerintahan ini nanti gitu ya, akan ada check and balance. Jadi ada yang meng-cross check kebijakan-kebijakan dari eksekutif, dan ketika itu masuk ke legislatif belum tentu langsung diterima. Sebab apa? Sebab memang udah ada oposisi yang menjadi penyeimbang itu tadi gitu. Dan ketika penyeimbang oposisinya itu berjalan sesuai dengan teori kenegaraan, yaitu berasal dari partai politik, dia memiliki kekuatan yang lebih dominan dalam mengkritik pemerintah. Sebab kalau oposisi itu berjalan dari partai politik ya guys, ini nanti jatuhnya bukan hanya sekedar kritik, tapi benar-benar kayak bagaimana kebijakan itu diolah lagi, kayak kebijakan itu kayak dievaluasi lagi kayak gitu. Jadi dia nggak langsung serta merta untuk dijadikan undang-undang seperti itu. Nah, oleh sebab itu pemilu di 2014 ini, harapan aku gitu ya, akan membawa angin segar berikutnya, membuat demokrasi akan hidup lagi, dan orang tidak akan lagi serta merta membuat kebijakan dan dengan serta merta harus siap gerak kayak gitu. Kalau dulu karena antara legislatif eksekutif semua sama nih ya, turun ke bawah semuanya itu harus harus A gitu, ya tinggal siap gerak. Jadi ketika itu eh, kebijakan masuk, mau nggak mau rakyat jadi ikut kayak gitu. Walaupun kayak kemarin ya banyak yang demo kayak gitu ya, aktivis mahasiswa, tokoh, nyatanya kayak undang-undang prakerja, kok prakerja sih guys, undang-undang itu loh guys, yang undang-undang yang pernah sempat dikritik mahasiswa se-Indonesia sampai heboh ada mahasiswa yang meninggal itu, undang-undang apa sih guys? Itu kan nyatanya walaupun dikritik sampai kayak gitu se-Indonesia, bahkan waktu itu bukan cuma mahasiswa aja yang demo, kayak ormas-ormas masyarakat juga nyatanya tetap diketok itu undang-undang. Undang-undang apa ya namanya? Sebentar aku ingat-ingat dulu guys. Undang-undang apa ya? Undang-undang kerja. Undang-undang yang itu loh guys, yang kayak yang ngebahas tentang peraturan tentang apa? Yang ngebahas tentang kayak gaji buruh dan lain sebagainya yang sempat pernah heboh itu loh. Apa namanya ya, undang-undang apa ya, aku nggak lupa mas, nanti kalau udah muncul ya guys. Nah, intinya seperti itu guys.
Secara berjalannya demokrasi, aku berharap ya, kita berharap dengan adanya jumlah kursi eksekutif yang tidak mendominasi di legislatif, ini justru akan menjadi diskusi yang lebih dalam membuat kebijakan dan tidak serta-merta siap gerak gitu. Sehingga demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan semestinya, bisa ada check and balancing-nya, bisa ada cross check-nya. Lalu kebijakan ini gitu ya bisa membuahkan kajian-kajian yang lebih logis, yang lebih melihat realitas gitu ya, realitas masyarakat, dan lebih mengutamakan bagaimana values gitu ya yang bisa diberikan dan tidak merugikan kelompok tertentu atau tidak merugikan terutama masyarakat luas kayak gitu. Sebab adanya cross check ini tadi kayak gitu. Nah, sebenarnya ini udah mulai agak berjalan ya, kayak contoh kemarin kan padahal ini belum ganti Prabowo, masih Jokowi ya. Cuman karena memang sekarang PDIP udah nggak pro Jokowi ya, kayak kemarin pas di DPR itu kan yang menteri apa ya, yang sempat viral dia Pitaloka, si Oneng yang dari kader PDIP kan mengkritik menteri yang dia ingin membuat kebijakan terkait undang-undang pejudi. Jadi pejudi menurut si menteri dianggap sebagai korban, sehingga dia harus dilindungi. Nah, itu dikritik keras oleh Bu Diah Pitaloka gitu. Rika Diah Pitaloka atau si Oneng. Itu kan dikritik keras dengan data-data dan dengan analisis yang mendalam. Nah, ini salah satu contoh yang sudah berjalan nih. Padahal belum dilantik ini Prabowo ya, tapi karena memang Jokowi sekarang posisinya dia udah bukan pro dengan PDIP lagi, sehingga ketika dari pihak eksekutif ya, entah itu presiden dan menteri membuat sebuah ide kebijakan yang aneh, yang itu nggak relevan gitu ya, ini bakal dari legislatif ya, dari DPR itu bakal di cross check, dan ketika tidak tepat itu bakal dikaji ulang, diperdebatkan. Nah, seperti yang berita yang pernah viral kemarin kan ya, yang Rieke Diah Pitaloka mengkritik terkait statement menteri atau ide menteri untuk meminta perlindungan kepada pejudi yang merasa dirugikan. Padahal itu pejudi itu tuh dia bukan korban, justru dia pejudi itu kan dia karena salah membuat keputusan dalam diri dia terhadap finansial itu gitu. Jelas-jelas pembuatan finansial untuk berjudi itu adalah hal yang memang memberikan resiko besar untuk, kalau secara ilmiah ya, untuk tidak mengembalikan uang secara sehat gitu. Sebab dalam kasus perjudian online gitu ya, itu seorang pelaku tidak bisa disebut korban karena dia membuat keputusan yang tidak benar dalam menginvestasikan finansial dia gitu. Sebab ketika dia membuat keputusan yang benar, tentu dia akan memilih gitu ya, jalan penginvestasian finansial dengan resiko yang minim gitu, bukan resiko yang akan jelas-jelas merugikan dia gitu. Sehingga ini tidak boleh, justru malah didukung. Justru pelaku judi online ini harus diberikan sanksi agar dia kapok dan tidak terjerumus ke hal itu lagi. Dan terpenting lagi, yang pembuat situsnya itu juga dia adalah pelaku. Nah, yang harus diutamakan adalah diblokirnya semua situs-situs judi online itu kayak gitu. Nah, ini justru ide yang
sehat, bukan malah mendukung atau menganggap kayak judi yang merugi itu adalah korban. Nah, kayak gini lah guys. Intinya ketika ketika di eksekutif dan legislatif ini nih orang-orangnya beda, kursinya beda gitu ya. Eksekutif nggak mendominasi di legislatif. Jadi apa ide-ide konyol yang ada di eksekutif ini dia nggak akan serta merta siap gerak dijalankan di legislatif, akan diolah lagi, di cross check lagi dan diperdebatkan kayak gitu. Kayak kemarin yang pernah viral uh, itu statementnya dari Rieke Diah Pitaloka yang mengkritik menteri terkait hal itu. Nah, kayak nanti kita akan menemukan kebijakan-kebijakan lagi yang mungkin ide-ide konyol lagi gitu ya, yang sekiranya itu tidak tepat, ini akan langsung diperdebatkan gitu di pemerintahan, gak menunggu dikritik oleh pihak non pemerintah seperti rakyat, aktivis, tokoh publik dan lain sebagainya. Sehingga berjalannya demokrasi ini akan semakin sehat, akan dijalankan oleh tupoksinya dalam menjadi oposisi. Sedangkan masyarakat, rakyat, tokoh publik misalnya kayak pengamat dan sebagainya, ini tugasnya tinggal support sistem terhadap oposisi itu tadi gitu, mendukung dari luar, sehingga tugasnya sudah tidak berat gitu. Beda kayak tahun kemarin, karena antara eksekutif, legislatif, bahkan sampai aparat itu semua tinggal siap gerak. Jadi tugas masyarakat ini dibebankan sangat berat untuk menjadi oposisi yang sebenarnya bukan tupoksinya kayak gitu. Nah, analisis aku nih guys ya, dengan adanya mahkota eksekutif dan legislatif ini yang versus gitu, yang berbeda gitu, maka selain sehatnya demokrasi akan berjalan dan kebijakan-kebijakan akan di cross check ulang gitu ya, menurut aku untuk fungsi positifnya lagi itu, maka antara eksekutif dan legislatif mereka akan saling berusaha memberikan peran. Sebab kayak gini, kalau kita bicara sekarang analisis secara psikologi ya, pasti ketika sesuatu kelompok yang berbeda saling bersaing, itu kan pasti ada namanya kayak saling gengsi, saling ingin membangun branding sendiri, saling ingin memberikan citra positif. Kayak ada sebuah perlombaan kayak gitu dalam psikologis mereka, sehingga ketika dua peran ini dipisah, maksudnya memiliki kedudukan masing-masing, maka mereka akan saling sama-sama berusaha untuk memberikan peran terbaik ke masyarakat, sehingga dua-duanya jalan. Eksekutif juga akan jalan dengan lebih optimal, dan legislatif juga akan jalan lebih optimal. Karena kenapa? Kalau sampai misalkan nih misalnya eksekutif main-main nih misalnya nih, dia pasti akan terkalahkan oleh legislatif, sebab mereka ini memiliki ibarat kata kepentingan atau ideologi atau kubu yang berbeda, sehingga ketika salah satu pihak gitu ya menjadi lebih dominan, apa ya, lebih diberikan kayak respect oleh masyarakat, maka ini akan memotivasi kubu sebelahnya untuk dia tidak mau kalah kayak gitu. Jadi berlomba-lomba untuk benar-benar mengoptimalkan perannya ini akan berjalan lebih baik. Kalau kedua-duanya sama-sama dengan tujuan yang sama, misalnya eksekutif sama legislatif ini sama penguasanya, maka yang salah satunya kan dia bisa berpikir untuk malas-malasan, karena tujuannya sama. Nggak ada perlombaan, nggak ada psikologis untuk kayak apa namanya ya, persaingan sehat lah, itu nggak ada. Karena apa? Karena
dua-duanya sudah punya tujuan yang sama. Maka ketika salah satu misalnya legislatif lebih bagus, misalnya lebih lebih berperan di masyarakat, eksekutif tidak akan merasa terbebani sebab sudah satu tujuan, sehingga tidak ada perubahan untuk mengoptimalkan perannya. Ini secara analisis secara psikologi ya. Tapi kalau berbeda kayak gini, antara eksekutif dan legislatif berbeda, maka dia akan ada gengsinya ketika legislatif lebih direspek sama masyarakat gitu. Eksekutif pasti akan kayak, wah aku nggak mau kalah nih gitu. Dia bakal mengoptimalkan untuk memberikan peran yang optimal. Nah, ini sisi positif secara psikologis ya. Dia akan berusaha untuk berperan lebih optimal gitu, nggak males-malesan lah katakanlah. Karena perannya berbeda, ideologinya, tujuannya berbeda gitu. Nah, kalau sisi negatifnya apa ya? Sekarang tadi kalau sisi positif ya. Kalau sisi negatifnya ini ya, semoga ini tidak terjadi ya. Sebuah perbedaan itu pasti akan ada resiko ya. Resiko dari perbedaan antara legislatif sama eksekutif itu pertama, ketika ingin membuat kebijakan, karena ini tidak langsung siap gerak ya, masih akan dimasukkan ke legislatif tentu karena berbeda kepentingannya, akan membuat sebuah kebijakan tertentu ini disahkannya lebih lama. Kalau menurut aku ini resiko pertama yang akan terjadi. Jadi sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat ya, entah itu dari kalangan tokoh publik ataupun dari kalangan aktivis ataupun dari kalangan mahasiswa atau rakyat biasa dan sebagainya, ini menurutku juga kita harus ngerti ya, jangan nanti ketika misalnya membuat kebijakan terus agak lambat kita heboh gitu. Nah, yang ditakutkan ini ketika rakyat itu tidak memiliki manajemen kontrol diri ya, misalnya dia sangat menginginkan kebijakan tentang apa gitu, misalnya undang-undang tentang apa gitu ya, pendidikan misalnya atau apa gitu ya, karena prosesnya agak lama ntar jadi demo atau apa. Nah, ini jangan, usahakan untuk tidak memperkeruh sesuatu yang tidak urgent menurut saya, supaya ini tidak terjadi. Karena memang resikonya seperti itu, ketika ada sebuah kelompok yang membuat kebijakan dengan dua kubu, itu resiko pertama pastinya sebuah kebijakan itu akan berjalan lebih lambat diketoknya. Sebab ini akan lebih lama dievaluasi. Karena adanya perbedaan tadi, resiko pertama itu guys. Jadi proses pembuatan kebijakan kemungkinan ya, maybe akan berjalan lebih lama dibandingkan ketika eksekutif dan legislatif itu satu tujuan. Terus resiko kedua, ini semoga tidak terjadi. Kalau yang agak lambat ini ya mungkin bisa terjadi ya. Tapi ini juga kemungkinan besar bisa terjadi, tapi semoga tidak. Resikonya adanya gesekan. Ketika gesekan ini nanti tidak dimanajemen dengan baik, dia akan menghalalkan segala cara. Misalnya nih, akan membuat black campaigns. Jadi kampanye kotor. Kampanye kotor ini ya bisa berupa kayak bikin huru-hara hoax, misalnya kayak berita hoax untuk menyerang lawan, entah itu eksekutif menyerang legislatif atau legislatif menyerang eksekutif, bisa jadi. Karena sebuah perbedaan kalau tidak di manajemen kontrolnya itu dengan baik ya, tidak dipertimbangkan dengan otak sehat gitu ya, dengan akal sehat, maka dia kemungkinan resiko untuk menghalalkan segala cara itu seperti black campaign itu bisa jadi dilakukan gitu. Nah, ini menurutku kalau untuk masyarakat ya, kita ketika nanti misalnya ada berita-berita apa ini ya, antara salah satu kubu ini, jangan langsung dibikin panas, tapi kita harus mengkaji dulu. Misalnya nih, aktivis organisasi masyarakat misalnya, atau aktivis mahasiswa, ada berita tentang apa misalnya, kok kayaknya ini merugikan, gak cocok. Nah, ini jangan langsung
dengan serta-merta mengumpulkan massa demo, terus huru-hara dan lain sebagainya menghasilkan korban, jangan. Tapi ketika berita naik ya, karena sebab resiko ketika sebuah legislatif dan eksekutif berbeda itu pasti jika tidak ada kontrol manajemen yang baik itu bisa menghasilkan black campaigns gitu ya. Nah, ini untuk edukasi untuk masyarakat ya. Kita ketika nanti ada berita tentang pemerintah gitu, kita harus kaji dulu. Kita harus kaji dulu tuh berita dulu itu gitu ya. Dan kita harus cari sumber-sumber terpercaya. Misalnya kayak misalnya viral video potongan misalnya. Nah, video potongan itu kita harus cross check di video utama. Misalnya video utama itu ternyata munculnya di live streamingnya DPR RI. Jadi kita harus cross check, kita harus nonton video debat itu gitu ya. Video rapat itu dari awal dia diskusi membuat kebijakan itu sampai akhir. Sehingga kita nggak salah persepsi gitu. Kalau ini misalnya berkaitan dengan potongan video misalnya. Tapi kalau berita itu misalnya berkaitan dengan sebuah tulisan gitu ya. Berita tentang apa-apa kayak gitu ya misalnya. Nah, ini kita juga harus jangan buru-buru langsung menjudgment. Kita harus meng-cross check dulu sumber tulisan awal ini dari mana. Dan kita harus mengkaji secara linguistiknya, linguistik psikologinya juga. Dalam bahasa-bahasanya ini ada nggak unsur untuk berusaha mendoktrin atau berusaha untuk kayak melegitimasi suatu hal kayak gitu. Ada nggak unsur-unsur untuk kayak mempengaruhi, atau memang ini benar-benar nature fakta. Nah, kita harus cross check secara linguistik bahasanya ini harus dikaji dulu gitu. Nah, jadi resiko ketika perbedaan di eksekutif dan legislatif itu berbeda yaitu dua hal itu tadi guys. Pertama, kebijakan dibuat akan lebih lama karena cross check dan balancing itu tadi, dan resiko kedua, kalau tidak ada manajemen kontrol yang baik dan otak yang sehat gitu ya, itu maka akan ada resiko akan ada munculnya black campaigns seperti hoax dan lain sebagainya gitu ya, huru-hara dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita kayak apa namanya ya, waspadai, dan kita harus kayak lebih bijak dalam melihat sebuah berita-berita terbaru kayak gitu. Oke guys, mungkin itu ya. Kita sebelum tutup aku ingin mengulas ulang ya, bahasanya perbedaan hasil pemilu pemenang legislatif antara penguasa eksekutif dan legislatif ini berbeda. Untuk penguasa eksekutif itu dimenangkan oleh Gerindra yaitu Prabowo dengan dekengan Jokowi. Sedangkan penguasa legislatif dimenangkan oleh PDIP atau Megawati Soekarno Putri, yang kemungkinan besar untuk menduduki ketua DPR RI itu adalah putrinya yaitu Puan Maharani. Sisi positif dari sebuah perbedaan ini adalah pertama akan adanya demokrasi yang sehat. Oposisi akan dijalankan sesuai tupoksinya yaitu tugas partai, sehingga peran masyarakat ini akan lebih ringan dalam memantau pemerintah karena di pemerintahnya sudah dijalankan tupoksi sebagai oposisinya ini oleh partai politik. Terus secara psikologi ini akan memberikan motivasi antara legislatif dan eksekutif ini untuk saling berlomba dalam mengoptimalkan perannya. Jadi nggak ada yang malas-malasan, karena kalau misalnya kubu sebelah lebih bagus, ini akan menjadi sentimen kayak gengsi. Oh, kayak ngerasa gengsi karena kurang direspek sama masyarakat, sehingga kayak peluang untuk malas-malasan itu minim gitu. Terus dampak negatifnya adalah kebijakan akan dibuat lebih lama menurutku, karena kebijakan
yang bersumber dari ide di eksekutif ini tidak langsung dijalankan, tidak langsung siap gerak. Dia masih di cross check lagi, dievaluasi sebab kepentingan yang berbeda, ideologi yang berbeda. Terus resiko kedua, jika tidak ada manajemen kontrol yang baik, gitu ya, tidak ada kayak otak yang sehat lah, ini bisa peluang untuk menjadikan black campaigns, saring serang gitu, bikin hoax. Nah ini harus ditanggapi secara bijak gitu. Jadi kita ketika ada berita-berita apa tuh kita harus kayak ngerocek ulang di sumber utama. Jangan langsung dipercaya. Harus dianalisis secara linguistiknya, psikologinya, di cross check ulang di sumber utama, entah itu video, tulisan gitu ya. Di sumber utama itu kita harus tonton secara penuh. Harus baca secara penuh kayak gitu. Harus dikaji ulang, tidak main okol tapi mainnya akal. Oke guys, itu aja dari aku Ratu Eka BKJ. Dan terima kasih kita hari ini udah ngobrol terkait mahkota eksekutif versus legislatif. So, semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa mengedukasi kita untuk lebih bijak dalam menghadapi situasi politik nasional. Oke, sampai jumpa lagi di konten Ratu Eka BKJ yang selanjutnya guys, dan see you. Aku Ratu Eka BKJ. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap di channelnya Ratu Eka BKJ dan tetap support Ratu Eka BKJ karena Ratu Eka BKJ atasi masalah tanpa gelisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys.